Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramalan Esquero. Di konten Ramalan Esquero kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk melanjutkan ramalan asmara untuk pasangan yang mungkin saat ini menjadi nomor 1 di Ramalan Esquero, karena sudah banyak banget nih yang request ya. Kita akan membahas tentang Jinzo, Cinta Brain, dan juga Zoe Abbas. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Jinzo, Cinta Brain, dan juga Zoe Abbas. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan, karena kemarin ya sebenarnya saya sudah sering membacakan Jinzo ya, tapi entah kenapa banyak banget pertanyaan yang masih menumpuk, dan ini mau saya cicil ya terlebih dahulu. Mungkin besok saya agak pending tentang Jinzo karena ada request yang lainnya dan ada beberapa konten yang belum saya upload ya. Jadi untuk fans dari Jinzo harap bersabar terlebih dahulu. Tapi hari ini saya akan mencoba untuk membacakan dan juga memprediksikan, karena ada kasus ataupun juga ada permintaan, dan juga ini lebih condong ke sensitif ya. Kok sensitifnya kenapa? Karena konon katanya ada seseorang ya, kita nggak usah ngomongin namanya siapa, katanya ada seseorang yang keceplosan nih ngomong kalau misalkan Jinzo itu sudah pacaran. Kira-kira benar atau enggak sih? Apakah ini cuman gimmick? Apakah ini cuman untuk mendongkrak popularitas mereka ataupun yang lainnya ya? Kita akan coba untuk membacanya dengan media kartu tarot ya. Seperti biasa saya akan acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_esquero. Sudah saya cantumkan sosial media saya di kolom deskripsi, silahkan dicek. Dan jangan lupa ada syarat dan ketentuan yang berlaku apabila ingin konsultasi ya, karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita ambil kartu yang pertama untuk membaca dan memprediksi kira-kira seperti apa nih kasus yang ditanyakan oleh Jinzo Lovers. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat kayu. Di sini ada seorang yang sedang menunggangi seekor kuda, dan kudanya ini terlihat cukup istimewa ya, berbeda dari kuda-kuda yang lain. Dan tongkat yang dipegang ini adalah tongkat yang berbeda juga dari tongkat-tongkat yang lain karena ada karangan bunganya di sini. Dan di kartu ini saya lebih melihat sepertinya ada indikasi kebenaran dari apa yang diomongkan itu tadi. Jadi kalau misalkan sepertinya itu keceplosan, apakah benar keceplosan atau cuma sebatas gimmick ya? Tapi untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa itu sepertinya bukan gimmick, itu bukan sesuatu yang disengaja, itu benar-benar kayak keceplosan gitu ya. Tapi kita masih belum tahu kedepannya seperti apa. Kita masih ada dua kartu yang belum terbuka. Tapi untuk kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa sepertinya orang ini memang tahu ya, tahu agak banyak bagaimana latar belakang dari Cinta Brain dan juga Zoe Abbas ini, seperti kedekatan mereka, kemudian juga bagaimana mereka di balik layar, di belakang layar seperti apa. Sepertinya orang ini tahu, dan juga dia itu lebih mengerti Jinzo itu daripada orang yang lain ya. Mungkin ada banyak orang ya di dekat mereka yang tahu bagaimana latar belakang ataupun juga bagaimana Jinzo di balik layar, tapi sepertinya orang ini juga jadi salah satu orang yang tahu kira-kira bagaimana mereka berdua apabila di belakang layar. Dan apabila ada yang tanya kira-kira itu cuman keceplosan beneran atau enggak,
Kalau menurut saya ya benar itu keceplosan, tapi lebih merujuk kepada hal yang sensitif. Yang sensitif menurut saya itu adalah bagaimana tentang kebenaran kedekatan dari Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas. Next kita akan ambil kartu yang kedua. Ya, ini dia kartu yang kedua. Wow, muncul kartu yang cukup istimewa kalau menurut saya, karena notabene saya juga magician dan kebetulan kartunya yang keluar adalah The Magician. The Magician ini menunjukkan ada seorang, mungkin bisa dibilang pesulap, bisa dibilang penyihir dan lain sebagainya, tapi di sini kita ambil pesulap saja ya. Karena di sini ada berbagai macam lambang ya. Jadi setiap lambang di kartu tarot ini semua ada tongkat kayu, ada koin emas, ada cups, ada juga pedang ya. Jadi ada semua di sini. Dan sepertinya anggapan-anggapan miring ataupun juga masih sempat ada teman-teman nyebutnya huha gitu, itu tidak akan berhenti di sini. Tapi itu semua juga seperti menunjukkan sebuah bukti bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang baik, itu pasti akan ada yang mengganggu, pasti akan ada halangan yang menghadang. Jadi sepertinya memang pertanyaan yang ditanyakan oleh para Jinzo lovers, apakah keceplosannya itu beneran atau enggak, di kartu ini saya melihat kayaknya beneran. Kemudian juga kebenarannya itu masuk ke angka 65% sampai 70%. Jadi sepertinya memang ada sesuatu yang istimewa di antara mereka berdua. Jadi di sini banyak hal-hal yang tidak terduga di antara mereka berdua. Jadi kalau misalkan masih ada anggapan-anggapan miring tentang mereka berdua, itu adalah hal yang biasa kalau menurut saya. Dan saya pribadi itu juga agak bingung ya mau menerangkannya seperti apa. Masih saja ada yang bertanya seperti ini, memberikan anggapan seperti ini. Tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan Jinzo lovers yang benar-benar mengikuti mereka dari awal sampai saat ini, pastinya tahu gelagat mereka seperti apa. Ada perubahan di mana mereka berdua itu di awal itu adalah artis yang pendatang baru, kemudian juga masih sama-sama nggak kenal, tapi sudah memasuki fase seperti saat ini. Mereka berdua itu bisa dibilang dari titik nol ya sampai fase saat ini meraih kesuksesan bersama. Jadi ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Oke lah, ada pro dan kontra, tapi menurut saya di kartu ini banyak hal yang ajaib, banyak hal yang menakjubkan, dan mungkin tidak terkira ya, kok ternyata seperti itu, ternyata seperti ini dan lain sebagainya. Tapi itu semua masuk ke sesuatu yang positif. Positif dalam arti adalah bagaimana tentang kedekatan mereka itu adalah hal yang positif. Dan juga kalau misalkan masih ada huha dan lain sebagainya, itu memang sebuah cobaan dari sesuatu yang baik. Ingat, sesuatu yang baik itu pastinya akan ada cobaan untuk bisa mengganggu ya. Jadi anggap saja itu semua memang sinkronisasi dari roda kehidupan ya, kadang di atas kadang di bawah. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir, sekaligus nanti kita akan menyimpulkan ya. Ini dia. Di sini ada kartu The Moon ya. Kartu The Moon ini ada sebuah rembulan yang bersinar terang. Di sini saya lebih melihat bahwa sepertinya masih akan ada banyak sekali kebisuan ya. Loh, kenapa kok banyak sekali kebisuan? Dalam arti adalah kalau misalkan sudah ada orang yang benar-benar keceplosan dengan sesuatu yang nyata, pastinya mereka itu akan mencoba untuk menutup rapat-rapat itu semua. Karena saya melihat bagaimana kedekatan Jinzo ini akan benar-benar dijaga. Kalau misalkan memang mereka itu memiliki hubungan khusus dan memang tidak dipublish, mereka berdua itu pastinya akan menjaga dengan rapat-rapat. Apalagi sempat ada keceplosan itu tadi, saya rasa mereka itu pasti akan mencoba menutupinya. Bukan hanya mereka, tapi orang-orang di sekitar mereka pastinya juga akan membantu apabila memang ini adalah sesuatu yang penting untuk mereka berdua ataupun juga untuk project mereka. Karena menurut saya kalau misalkan project ini belum bungkus ataupun belum selesai, pastinya mereka ingin konsentrasi untuk project mereka
yaitu buku harian seorang istri. Kalau misalkan memang sinetronnya sudah bungkus, sudah selesai, oke lah, mungkin ada sesuatu yang nampak lebih gamblang lagi. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, ada dua kartu mayor ataupun dua kartu utama. Di sini ada kartu The Magician dan juga kartu The Moon ya. Dua ini adalah kartu utama. Dan di sini ya ada sesuatu yang cukup spesial karena di sini ada cukup banyak perbedaan. Perbedaan dalam arti adalah ini adalah lambang tongkat, tapi ada satu yang spesial. Ini ada kuda dan kudanya juga terlihat spesial. Jadi ada hal-hal yang memang spesial di antara mereka berdua dan ada sesuatu yang mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi sudah mulai ada dugaan-dugaan yang benar ke arah sana. Dan tentang huru-hara dan huha lain-lainnya, itu pastinya masih akan ada serangan-serangan seperti itu dan anggapan-anggapan miring tentang mereka berdua. Tapi itu semua ya kita anggap angin lewat saja, karena yang namanya sesuatu ya, sesuatu yang baik pastinya akan ada cobaan dari sesuatu yang buruk, dan itu semua memang bergulir seperti itu ya dalam roda kehidupan. Dan di sini ada kartu The Moon. The Moon ini lebih menunjukkan bahwa bagaimana kalau misalkan mereka berdua itu beneran ya keceplosan, dan juga keceplosannya ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang fakta. Mereka itu pastinya akan lebih berhati-hati dan mungkin akan ada banyak kebisuan, entah itu dari orang terdekat ataupun dari mereka sendiri, akan lebih ditutupi menurut saya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membuat mereka itu agak gimana gitu ya, mungkin itu adalah salah satu cara untuk meredam sesuatu yang kemarin sempat keceplosan itu ya. Jadi ada peredamnya, ada sesuatu yang membuat mereka itu bisa lupa dengan kejadian itu ya. Jadi saya rasa mereka itu ingin berkomitmen dengan proyek mereka terlebih dahulu. Apabila memang proyeknya sudah selesai, mungkin ada hal yang lebih gamblang di antara mereka berdua ya. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk Jinsu supaya karirnya ataupun juga asmaranya itu tetap di jalur yang tepat. Dan apabila ada huru-hara ataupun ada cobaan di antara mereka berdua, doakan saja mereka itu bisa melewatinya dengan baik ya. Karena doa dari para netizen, doa dari para fans pastinya juga akan sangat membantu bagaimana mereka berdua mengarungi kehidupan, entah itu dari karirnya ataupun dari asmaranya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan besok Minggu saya akan libur untuk Ramal Esquero, akan saya isi dengan vlog Esquero ya. Jadi silahkan tonton vlog Esquero juga ataupun konten-konten saya yang lainnya, supaya nggak bosen lah cuman ramal-ramal aja, karena saya sendiri juga bosan kalau misalkan ramal-ramal terus. Jadi mungkin ada selingan-selingan seperti itu. Oke, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata saya Aditya Esquero mau undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.